Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah hati kita merasa gelisah, seolah hidup terasa berat dan pikiran dipenuhi kekhawatiran? Dalam keadaan seperti itu, seringkali manusia mencari ketenangan di banyak tempat, namun lupa bahwa ketenangan sejati hanya datang dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan kita bahwa di tengah masalah, kegelisahan dan ujian hidup, selalu ada jalan untuk kembali tenang, yaitu dengan mendekat kepadanya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir di sini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan tuliskan komentar doa atau amin di bawah agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari dakwah ini. Semoga setiap kebaikan yang kita sebarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Sekarang, mari kita renungkan bersama pesan indah dari Al-Quran dan Hadis tentang bagaimana hati bisa menjadi tenang ketika bersandar kepada Allah. Pernahkah kita berada di titik ketika dada terasa sesak, hidup terasa berat, dan masa depan tampak gelap? Dalam keadaan seperti itu, iman mengingatkan kita pada janji Allah dalam Al-Quran bahwa Dia selalu bersama hambanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ayat ini diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya ketika mereka bersembunyi di dalam gua saat hijrah. Keadaan saat itu sangat menegangkan, musuh sudah sangat dekat. Namun Rasulullah SAW menenangkan sahabatnya dengan keyakinan penuh kepada Allah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa pertolongan Allah sering datang di saat yang paling genting. Saudaraku, hidup memang tidak selalu mudah. Ada ujian ekonomi, masalah keluarga, kesehatan, dan kegelisahan hati. Namun, Allah telah memberikan kabar yang menenangkan dalam Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah mengulang ayat ini 2 kali sebagai penegasan bahwa tidak ada kesulitan yang berlangsung selamanya. Setiap ujian pasti membawa jalan keluar bagi orang yang bersabar. Rasulullah SAW juga memberikan pelajaran besar tentang tawakal kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "I'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah, jika seluruh umat berkumpul untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan mampu memberimu manfaat kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu. Hadis ini mengajarkan bahwa kehidupan seorang mukmin berada dalam pengaturan Allah. Tidak ada yang terjadi di luar pengetahuan dan hikmahnya. Rasulullah SAW juga memberikan pelajaran besar tentang tawakal kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabar, fakana khairan lahu." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan baginya. Jika mendapat kesenangan ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika mendapat kesulitan ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Karena itu, ketika hati terasa sempit, jangan menjauh dari Allah. Justru mendekatlah kepadanya. Perbanyak zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Saudaraku, mungkin hari ini kita merasa lelah, mungkin doa-doa terasa lama dikabulkan, namun yakinlah Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap kesabaran, setiap air mata dan setiap doa tercatat di sisi Allah.
Maka jangan pernah putus asa dari rahmat-Nya. Teruslah berharap, teruslah berdoa, dan percayalah bahwa rencana Allah selalu lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Dan ingatlah selalu janji yang menenangkan dari Al-Quran. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Rasa takut adalah bagian dari kehidupan manusia. Setiap orang pernah merasakannya. Takut terhadap masa depan, takut kehilangan, atau takut menghadapi masalah yang terasa terlalu besar. Namun, Islam tidak mengajarkan kita untuk tenggelam dalam ketakutan. Islam mengajarkan kita untuk mengubah rasa takut itu menjadi tawakal kepada Allah. Salah satu kisah yang sangat kuat dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dan Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Di depan mereka terbentang laut, sementara di belakang mereka musuh yang sangat kuat. Secara manusia, keadaan itu tampak mustahil untuk selamat. Allah menggambarkan momen itu dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 61. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka ketika kedua kelompok itu saling melihat, para pengikut Musa berkata, kita pasti akan tersusul. Bayangkan kepanikan saat itu. Laut di depan, tentara Fir'aun di belakang, tidak ada jalan yang terlihat. Namun, di saat semua orang merasa putus asa, Nabi Musa menunjukkan keyakinan yang luar biasa kepada Allah. Beliau berkata, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia pasti akan memberi petunjuk kepadaku. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Ini adalah kalimat tawakal yang sangat kuat. Ketika manusia melihat jalan buntu, Nabi Musa melihat pertolongan Allah yang akan datang. Kemudian Allah memerintahkan Musa untuk memukul laut itu dengan tongkatnya. Maka terjadilah mukjizat yang luar biasa. Allah berfirman, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah laut itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Dari kisah ini kita belajar bahwa pertolongan Allah sering datang dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Ketika jalan terlihat tertutup, Allah mampu membuka jalan yang tidak mungkin bagi manusia. Rasulullah SAW juga mengajarkan tentang tawakal dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, larazaqakum kama yarzuqut thair, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Burung itu pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikan, burung tetap keluar dari sarangnya. Artinya, tawakal bukan berarti diam tanpa usaha. Tawakal adalah berusaha semaksimal mungkin lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Allah juga mengingatkan kita dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Saudaraku, mungkin hari ini kita sedang menghadapi masalah yang terasa seperti laut di depan kita. Jalan terasa buntu, hati dipenuhi rasa takut, dan kita tidak tahu harus kemana. Namun ingatlah keyakinan Nabi Musa, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia pasti akan memberi petunjuk kepadaku. Selama kita masih beriman, berdoa, dan berusaha, pertolongan Allah tidak pernah jauh. Bisa jadi solusi sudah Allah sediakan, hanya saja kita belum melihatnya. Karena itu, jangan biarkan rasa takut mengalahkan iman. Ubah rasa takut itu menjadi doa, menjadi sabar, dan menjadi tawakal kepada Allah. Dan yakinlah, ketika seseorang benar-benar bersandar kepada Allah, selalu ada jalan keluar yang Allah bukakan. Dalam kehidupan ini, manusia sering merasa khawatir tentang rizki, masa depan, dan keselamatan hidupnya. Banyak orang berpikir bahwa yang menjamin hidup adalah pekerjaan, bisnis, atau harta yang dimiliki. Padahal, dalam Islam, kita diajarkan bahwa sumber semua rizki hanyalah Allah. Nabi Muhammad SAW
mengajarkan tentang makna tawakal melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beliau bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair, taghdu himasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung. Burung itu pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini memberikan gambaran yang sangat indah. Burung tidak memiliki gudang makanan, tidak memiliki ladang, dan tidak menyimpan persediaan. Namun, setiap hari Allah memberi rizki kepadanya. Burung tetap keluar dari sarangnya, terbang dan berusaha mencari makan. Disinilah makna tawakal yang sebenarnya. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi berusaha dengan sungguh-sungguh sambil menggantungkan hati sepenuhnya kepada Allah. Allah sendiri menegaskan dalam Al-Quran bahwa Dia adalah pemberi rizki bagi seluruh makhluk. Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Quran Surat Hud ayat 6. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sejak kita lahir, bahkan sebelum kita mampu berusaha, Allah sudah menuliskan rizki kita. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 58. Karena itu, seorang mukmin tidak seharusnya hidup dalam ketakutan berlebihan tentang rizki. Ia bekerja, berusaha, dan berikhtiar, tetapi hatinya tetap tenang karena yakin Allah yang mengatur semuanya. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa jika manusia benar-benar bersandar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Saudaraku, mungkin hari ini kita sedang memikirkan banyak hal, kebutuhan keluarga, pekerjaan, usaha, atau masa depan. Itu adalah hal yang manusiawi. Namun jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita lupa kepada Allah. Ingatlah burung yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ia terbang setiap hari tanpa mengetahui di mana makanannya berada, tetapi ia tetap bergerak dengan keyakinan bahwa Allah akan memberinya rizki. Begitu pula dengan kita, selama kita masih berusaha, berdoa, dan bertawakal kepada Allah, rizki tidak akan tertukar dan tidak akan terlambat dari apa yang telah Allah tetapkan. Maka kuatkan hati dengan keyakinan ini. Yang menjamin hidup kita bukan manusia, bukan jabatan, dan bukan harta, tetapi Allah. Dan janji Allah tidak pernah gagal. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari semua yang telah kita renungkan, kita belajar bahwa ketenangan hati bukan datang dari dunia, bukan dari banyaknya harta, dan bukan dari manusia. Ketenangan sejati hanya datang ketika hati dekat dengan Allah. Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Karena itu ketika hidup terasa berat, jangan menjauh dari Allah. Dekatlah kepadanya dengan doa, zikir, dan sholat. Percayalah bahwa setiap ujian yang Allah berikan selalu mengandung hikmah dan kebaikan bagi hambanya. Semoga Allah menenangkan hati kita, melapangkan kesulitan kita, dan mengganti setiap kegelisahan dengan ketenangan serta keberkahan dalam hidup kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bantu dakwah ini dengan menekan like, subscribe, dan share kepada keluarga serta teman-teman kita. Dan tuliskan di kolom komentar doa terbaik untuk kita semua. Semoga Allah mengabulkannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.